oh senangnya sama anak kecil, ada yang senangnya sama jenazah, ada yang senangnya dengan binatang pun ada. Jadi itu kan namanya penyakit. Tapi apakah kita mau dioper penyakit itu tiba ke sini? Dan apakah itu tidak membuat risiko yang terlalu besar, di mana hukum kita belum berhasil ditegakkan dengan baik, di mana penjara belum berhasil untuk betul-betul melarang seorang yang dipenjara untuk keluar. Dilarang, tapi belum berhasil untuk mencegah. Ternyata cukup banyak yang menjalankan penjara itu di luar penjara, hukuman penjara di luar penjara. Kalau untuk kasus Renhat ini Bu, dengan dia sudah diworo-woro di sosmed akan dipulangkan dengan barter, sebenarnya itu lebih masuk kayak si Renhat ini punya power kah Bu sampai ada? Itu yang dipertanyakan, tapi powernya power apa? Ternyata kan orang tuanya orang kaya, itu kan powernya. Apakah power kekayaan yang dipakai? Kalau power kekayaan yang dipakai, kira-kira apa? Apa mungkin ada hubungannya dengan mafia-mafia yang ada di Indonesia? Ya itu mungkin, banyak kemungkinan. Kita kan belum mempelajari bagaimana kita bisa mengambil suatu kesimpulan tanpa mempelajari, tanpa mendapatkan data yang jauh lebih besar. Karena kita dapat data bahwa dia adalah seorang predator seks, tapi sampai seberapa jauh detail-detail dari kekeluargaannya itu kita tidak tahu. Kita tahu keluarga orang kaya, tapi di samping itu apa lagi yang kita ketahui? Bu, kira-kira itu kan predator seks itu kan pasti dengan gejala. Apa sih sebelum itu menjadi semakin parah, apa yang harus dicegah gitu Bu? Sebelum semakin parah kan kita mengobati, tapi apakah ada keberhasilan dalam mengobati? Sama seperti kita hadapi seorang pasien kanker stadium 4, apakah bisa aja kita obati? Bukan tidak bisa, tapi apakah akan berhasil? Ini juga mirip juga kan, apakah akan berhasil? Jika kita jangan berangan-angan berhasil, dan karena berangan-angan berhasil kita loloskan. Berarti harus ada keinginan sendiri dari pasien dong untuk berubah. Apakah mau pasien? Apakah sekarang prinsipnya apakah berhasil gitu? Kita ada misal seorang yang senang membunuh, lalu kita loloskan, kita obati, apakah akan berhasil? Siapa yang begitu hebat untuk mengobati jenis-jenis penyakit seperti ini? Berarti dari kalau gitu, dari sebelum dia masih kecil terus menuju remaja, orang tua yang benar-benar harus berperan penting dong, bisa dibilang gitu. Mestinya begitu, tapi kita tidak tahu apakah memang ada suatu bakat yang terlalu negatif pada dirinya. Tapi kalau mau kita ikuti sejak dia masih kecil, bagaimana peran orang tuanya, bagaimana waktu awal sudah dilihat adanya suatu kelainan, tapi kenyataannya di Inggris pun baru menemukan setelah banyak korban. Jadi orangnya cukup pandai dalam menutupi. Berarti kan pengaruh teman-teman dan lingkungannya itu sangat berpengaruh kepada Renhat tersebut, dan yang menjadikan dia sebagai predator, bisa dibilang gitu, Bu. Lingkungannya. Sebetulnya bukan lingkungan, belum tentu dia akan memperlihatkan pada lingkungannya, tapi barangkali ada suatu keadaan di mana orang tuanya terlalu membiarkan apa yang diinginkan, termasuk misalnya senang untuk menyiksa orang, dibiarkan. Jadi ada apa dengan orang tuanya perlu kita selidiki, tapi kita sekarang karena ini sudah terlanjur sangat parah, apakah kita akan menyelidiki sejauh itu, atau paling tidak mencegah jangan sampai dia melakukan suatu pembunuhan di kalangan orang-orang sini. Kalau misalnya itu berada di Inggris, kan kemungkinan untuk melakukan untuk orang Indonesia jauh lebih kecil daripada kalau dia berada di sini. Tapi
predator seks itu karena mendapatkan penyiksaan di penjara itu. Jadi kan itu kan dia sendiri disiksa oleh para napi itu sampai cedera. Itu gimana sih? Jadi dalam hal itu sampai sekarang kan tidak ada jalan keluar, karena sama seperti misalnya seseorang di sini melakukan penganiayaan terhadap anaknya, itu kan juga disiksa. Sekarang harus bagaimana? Memang sulit sekali untuk mengatasinya. Jadi ya itu risiko dia. Tapi nggak kapok juga ya. Ya ternyata tidak peduli. Tapi kalau dilakukan di Inggris kan kemungkinan itu lebih kecil, tetap terjadi, tapi tidak separah seperti kalau terjadi di sini. Kira-kira apa sih dari undang-undang kita yang harus direvisi supaya ada unsur jera gitu loh untuk orang-orang penyimpang seperti ini? Itu dulu kan pernah dipersoalkan heboh, disuntik, tapi itu pun juga banyak pro dan kontranya. Pro kontranya Tapi ya pro dan kontra untuk menyuntik orang supaya jadi tidak bergairah. Kalau Tapi secara kalau pada dirinya, apakah cara apa yang membuat dirinya untuk menikmati pembunuhan? Apakah pembunuhan itu sendiri? Maka dengan hormon pun tidak akan berhasil. kalau menurut Ibu sebagai seorang psikiater untuk menanggulangi atau mengatasi masalah terkait kelainan seks, menurut Ibu solusi yang tepat itu apa Bu dari menurut Ibu? Jadi solusinya ada, tapi keberhasilan terhadap solusi itu yang jadi pertanyaan. Di Inggris juga ternyata tidak berhasil. Apakah dianggap di Indonesia akan berhasil? Ini kan suatu penyakit yang bukan hanya ada di Indonesia, di Inggris atau tempat-tempat lain. Sekarang negara mana yang psikiaternya berhasil untuk mengatasi penyakit-penyakit seperti ini? Kalau tidak berhasil bagaimana? Seperti orang yang biasa membunuh. Apakah karena dia mempunyai kelainan, dia senang membunuh, akhirnya diberikan prioritas? Kan enggak juga. Itu tetap suatu yang sifatnya penyakit, walaupun itu penyakit, tapi bukan diberikan dispensasi. Kalau itu penyakit yang sifatnya sakit jiwa, yang betul-betul sakit jiwa, itu masih bisa diberikan dispensasi. Kenapa? Karena kalau diberikan obat bisa sembuh. Jadi belum ada formula khusus ya? Setahu saya belum ada. Jadi sekarang kita mau bagaimana? Hanya untuk memenjarakan di sini atau bagaimana? Apakah bisa dipenjarakan? Dipenjara di sini bisa. Apakah bisa dipenjarakan dan tetap berada di penjara? Apakah kalau digabung dengan yang lain, apakah dia boleh bebas untuk membunuh yang lain? Atau ada penjara khusus kelainan seks, bisa bilang gitu atau kelainan ini? Sampai sekarang kan belum ada penjara itu, jadi tetap digabung dengan yang lain. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk ada penjara isolasi khusus untuk yang penyimpangan seks seperti ini. Sekarang berapa orang sih seperti itu? Sekarang kita sendiri kekurangan tempat, lalu mau dibuat tempat seperti itu. Pertama, kita perlu memperluas penjara, ya. Itu untuk orang-orang yang sekarang yang akhirnya banyak diloloskan. Tapi agak ironisnya, yang diloloskan karena penjara penuh. Kenapa orang yang kita perkirakan mempunyai suatu kekuasaan